Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang membuat Delaka bertahan sejauh ini. Ia tidak punya banyak teman, tidak juga keluarga yang utuh, tapi setiap pagi, ia tetap bangun, mencuci muka, dan menghadapi hari seperti tak pernah terjadi apa-apa. Rambutnya selalu pendek, rapi, tapi bukan karena ia peduli pada penampilan, hanya karena tidak suka ribet. Ia memakai baju biru polos warna yang katanya bikin tenang dan celana jeans yang mulai memudar. Di kampus, Delaka dikenal sebagai anak yang selalu sendiri. Ia bukan kutu buku, bukan juga pembuat masalah. Dia hanya ada di pojok kelas, di tangga belakang gedung, atau di perpustakaan yang sepi. Seseorang pernah bilang padanya, "Kamu terlalu tenang, hidupmu kayak gak punya emosi." Tapi mereka salah. Delaka hanya memilih diam daripada meledak. Di balik tatapannya yang datar, ada terlalu banyak cerita yang tidak selesai, luka yang tidak sembuh, harapan yang patah sebelum sempat tumbuh. Ia pernah jatuh berkali-kali, dikhianati teman, diremehkan guru, bahkan sempat ditinggalkan ibunya saat kecil. Tapi Delaka tidak pernah mengungkit. Ia tidak pernah mengeluh, tidak di media sosial, tidak di depan orang lain, bahkan tidak dalam doanya. Ia cuma menatap langit dan berharap semesta masih menyisakan sedikit tempat untuknya. Setiap malam, sebelum tidur, Delaka menulis satu kalimat di buku kecilnya. Bukan puisi, bukan kata mutiara, hanya kalimat yang ingin ia ucapkan, tapi tak pernah ada ruang untuk menyampaikannya. Hari ini berat, tapi aku masih hidup. Ia pernah berpikir menyerah, tapi setiap kali berdiri di tepi keputusan itu, selalu ada satu suara kecil yang menahannya. "Jangan, kamu belum selesai." Delaka tahu, tidak semua orang punya cerita yang mudah, tapi bukan berarti harus kalah pada hidup. Ia bukan pahlawan, ia bukan tokoh utama dalam novel motivasi, ia hanya anak laki-laki pendiam yang mencoba bertahan di tengah badai yang tak kunjung reda. Ia pernah dipukul kenyataan sampai jatuh berkali-kali, tapi anehnya, ia selalu bangkit, tidak cepat, tidak gagal, tapi pasti. Orang-orang mungkin mengira ia tidak punya ambisi, padahal diam-diam, ia ingin membuktikan bahwa orang sepertinya pun bisa bertahan, bisa menang, tanpa perlu membentak dunia. Suatu pagi, Delaka datang ke kampus lebih awal, duduk di kursi taman belakang fakultas, sambil menyeruput kopi hitam dari botol plastik bekas. Wajahnya masih tenang, tapi di dalam, ia baru saja kehilangan satu hal penting, ayahnya. Tidak ada yang tahu, ia tidak memberi kabar, tidak mengunggah ucapan duka, ia hanya menulis satu kalimat malam itu. "Aku sendirian sekarang, tapi aku tetap kuat." Delaka tidak menyukai keramaian, tapi ia menghargai orang-orang yang berani mendekatinya. Seorang teman sekelas pernah mencoba berteman, tapi menyerah, karena terlalu sunyi bersamamu. Tapi ia tidak pernah menyalahkan siapapun, ia mengerti tidak semua orang sanggup berdamai dengan sunyi. Hari-harinya terus berjalan, ia kuliah sambil bekerja jadi penjaga toko alat tulis, gaji kecil, tapi cukup untuk bayar sewa kamar dan makan seadanya. Ia belajar di sela-sela waktu jaga, bukunya penuh coretan, beberapa halaman basah, karena air mata yang jatuh diam-diam. Delaka memang tidak menangis di depan siapapun, tapi bukan berarti ia tidak terluka. Yang membuatnya kuat adalah satu hal, ia tahu hidup ini tidak adil, tapi ia tidak akan membiarkan hidup mengubahnya jadi kejam. Suatu malam, hujan turun deras. Delaka duduk di emper toko setelah tutup, memeluk lutut, dan menatap air yang mengalir di got. Ia berkata dalam hati, "Kalau semua orang menyerah, siapa yang akan jadi bukti kalau luka bisa disembuhkan?" Kalimat itu ia ulangi berkali-kali, sampai ia hafal, sampai jadi mantra di setiap langkah berat. Ia tidak berharap dunia akan berubah untuknya, tapi ia percaya, ia bisa berubah untuk bertahan di dunia ini. Terkadang, ia iri pada orang lain, pada mereka yang punya keluarga utuh, teman dekat, atau pasangan yang peduli, tapi rasa iri itu, ia jadikan bahan bakar untuk tidak berhenti. Delaka bukan orang yang suka menjelaskan, jadi kalau ia pergi tiba-tiba, atau diam terlalu lama, itu bukan karena ia marah, ia hanya sedang mengatur napasnya sendiri. Ada hari di mana ia jatuh, nyaris tak bangkit, tapi ia tidak pernah benar-benar menyerah. Di dalam dirinya, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, seperti akar pohon tua yang terus mencengkeram tanah meski diterpa badai. Orang-orang melihat Delaka sebagai pria biasa, tapi mereka tidak tahu betapa luar biasanya orang yang bertahan tanpa banyak bicara. Ia tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh panggung.
Ia hanya ingin bisa tidur tanpa harus menahan sakit yang sama setiap malam. Dan suatu pagi, ketika matahari terasa lebih hangat dari biasanya, Delaka tersenyum kecil. Mungkin pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum itu bukan karena hidupnya berubah jadi lebih baik, tapi karena ia sadar ia jatuh, tapi tidak kalah. Dan itu cukup, lebih dari cukup.